Halo teman-teman pendengar semuanya, selamat datang di podcast Kelompok 3A2 dari Latsar Angkatan 203. Ruang ngobrol santai yang membahas hal-hal seputar rasa cinta tanah air dan berbangsa Indonesia. Saya Mega yang kali ini mendapat kesempatan untuk menjadi host dan menemani kalian. Di episode kali ini kita bakal membahas topik yang dekat banget nih dengan keseharian kita, tapi sering dianggap remeh, yaitu keragaman makanan khas daerah di Indonesia. Karena jujur aja ya, Indonesia itu bukan cuma kaya budaya dan alam, tapi juga surga kuliner dan dari Sabang sampai Merauke. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita. Ada Kak Putri. Hai Kak Putri. Halo, Ada Kak Rini. Hai Kak Rini. halo. Ada Kak Hari juga. Hai Kak Hari. Hai semua. Dan yang terakhir ada Kak Cikmatul. Hai Kak Cikmatul. Halo. Oke, itu narasumber kita ya. Untuk materi pembahasan di episode kali ini yaitu tentang keberagaman makanan khas Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki ribuan suku bangsa dan setiap daerah punya ciri khas makanan masing-masing. Makanan ini bukan sekedar soal rasa, tapi juga cerita, identitas, dan kearifan lokal. Setiap makanan khas daerah lahir dari kondisi geografis, bahan pangan lokal, serta kebiasaan dan nilai budaya masyarakat setempat. Sayangnya, di tengah arus globalisasi dari makanan instan, makanan khas daerah mulai tersisihkan, terutama di kalangan generasi muda. Padahal lewat makanan tradisional kita bisa belajar nih tentang sejarah, toleransi, dan keberagaman Indonesia. Menurut kakak-kakak di sini nih, bagaimana sih pandangan kalian tentang keberagaman makanan khas daerah kalian masing-masing? Mungkin bisa dimulai dari Kak Putri. Oke, kalau menurutku sendiri, kalau menurutku sendiri, keberagaman makanan khas di Indonesia itu emang sangat beragam ya Kak ya, kayak yang disampaikan oleh Kak Mega tadi. Dan dari Sabang sampai Merauke itu ada keunikan masing-masing gitu Kak. Kalau saya sendiri kan dari Salatiga ya. Salatiga itu maksudnya Jawa Tengah. Nah, di daerah Jawa Tengah dengan Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, itu kan ada keunikan masing-masing. Nah, dari keunikan itu kita bisa apa namanya mengembangkan lagi gitu ya dan memperkenalkan kepada masyarakat luas gitu di daerah-daerah yang lain agar eh, makanan khas itu masih bisa dirasakan oleh anak cucu kita. Karena kan kalau orang-orang seumuran kita nih lebih suka makanan zaman sekarang ya daripada makanan khas gitu ya. Tapi kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa eh, terus melestarikan makanan khas ini. Begitu. Terima kasih. Oke, makasih Kak Putri. Kalau dari Karini sendiri, gimana kalau Karini? Kalau dari saya sendiri setuju sih sama pendapatnya Kak Putri. Keanekaragaman makanan khususnya bisa membantu dan mendukung UMKM lokal dan ekonomi lokal sekitar, serta membantu ketahanan pangan nasional. Jadi bisa memajukan negara dari sudut pandang yang lain atau dari sisi yang lain di daerah. Gitu sih. Makasih Kak Mega. Nah, boleh tuh, betul tuh. Itu pendapat dari Karini. Kalau dari Kari sendiri, Kalau dari saya sih hampir sama ya, dari Kak Putri sama Kak Rini, dari melestarikan budaya, dari Sabang sampai Merauke, sekian banyak makanan, keanekaragaman makanan di daerah Indonesia. Untuk saat ini, anak-anak muda, khususnya anak-anak muda zaman sekarang lebih menggunakan aplikasi ya, untuk memesan makanan, terutama fast food tuh, sama sekali nggak ada yang hampir tahu mungkin ya, keanekaragaman dari makanan daerah seluruh Indonesia. Maka dari itu kita seharusnya sebagai generasi muda sebaiknya kita ikut melestarikan keanekaragaman makanan dengan apa namanya ya, me-
nge-share sama generasi yang lain, generasi muda yang lain, biar ikut melestarikan keanekaragaman makanan Indonesia. Oke, selanjutnya mungkin kalau dari Kak Cikmatul, gimana tanggapannya nih? Kalau dari saya sih hampir sama dengan teman-teman semua ya. Setiap daerah itu punya keunikan masing-masing untuk kulinernya, sehingga ini bisa jadi salah satu kekayaan nasional bangsa kita, bangsa Indonesia ya. Jadi kita sebagai generasi muda juga perlu menjaga sekaligus melestarikan keragaman tersebut gitu. Oke, itu tanggapan dari kakak-kakak semuanya ya. Langsung kalau dari pengalaman deh Kak, pengalaman di balik makanan tersebut, sana pernah nggak sih kakak-kakak mempromosikan makanan khas daerah kakak ke daerah lain atau ke orang lain? Mungkin Kak Putri bisa mengawali. Oke, sebelumnya aku tanya dulu deh. Di sini teman-teman narsum dan host ya. Ini ada yang udah pernah ke Salatiga apa belum? Belum. Udah pernah sih Belum Kak. ya? Pernah, Belum nih tapi Belum belum Kak, pernah ya? pernah. belum Kak. Oke. Terus udah ada yang pernah dengar istilah makanan khas daerah Salatiga, tumpang koyor? Udah pernah dengar? Belum. Belum, baru Belum. Belum ini. juga Baru ya? sekarang Belum. dengernya. Oke. Hmm. Nah, tak jelasin dulu ya. Tumpang koyor itu koyornya dulu deh. Koyor itu otot atau urat sapi. Terus yang diolah sama tumpangnya. Tumpang itu kayak sambal yang terbuat dari tempe busuk gitu. Mungkin teman-teman kayak, hah, tempe busuk gitu. Masa sih dibikin makanan gitu kan. Nah, tapi ini tuh kayak ada ciri khasnya gitu loh. Mungkin kalau teman-teman udah ngerasain, oh, ternyata enak juga ya gitu. Kayak nggak nyangka aja, oh ternyata itu eh, dibuatnya dari tempe busuk ya gitu. Ternyata juga bisa diolah jadi makanan yang enak juga gitu. Kalau dari teman-teman sendiri nih di daerah-daerahnya teman-teman kira-kira ada makanan apa aja? Coba share dong. Kalau saya kan dari Tegal ya Kak. Kalau Tegal itu emang banyak banget makanan khasnya, tapi yang paling ikonik itu ada cemilan tahu aci namanya. Itu kayak simpel sih tahu, terus ada adonan tepung kanjinya gitu, tapi itu yang malah bikin kangen kalau nggak mudik gitu. Jadi nanti untuk biasanya saya setelah mudik itu bawa oleh-oleh untuk teman-teman, jadi sekalian mengenalkan makanan khas daerah saya ke teman-teman saya di kantor gitu. Kalau Berarti ada frozennya gitu ya, Kak? Itu ya bisa dibikin frozen food ya? Sampai saat ini masih bisa bisa dibikin frozen food gitu, bisa dikirim-kirim ke luar gitu. kayaknya perlu dicoba itu frozen foodnya bisa ke daerah kita ya. Kalau Boleh, boleh. Iya, boleh lah dikirim. Emang Kak Hari dari daerah mana kalau boleh tahu? kalau saya dari Bali, kalian udah pernah ke Bali belum? Belum. Udah sih, Nanti kita sudah Udah pernah. nanti ya pernah. kita temu kangennya di Bali nanti Ah, ya. Kalau di Bali itu ada satu makanan yang sangat khas dipersembahkan biasanya untuk tamu-tamu yang datang dari luar, terutama kalau ada acara-acara keagamaan di Bali bisa dipakai, itu namanya ayam betutu, di mana ayamnya itu kita suguhkan satu ekor ayam dari kepala, badan sampai kaki itu dipakai dimasak, bisa dikukus, dipanggang, bisa digunakan pakai bahan rempah kayak jahe, kunyit, yang dimana itu rasanya ada pedas, asin, gurih, dan itu yang biasanya kalau orang luar pasti kangen makanan di Bali karena apa? Karena ada sensasi pedas-pedasnya itu loh. Kalau orang Indonesia kan biasanya suka makan pedas tuh. Jadinya wajib dicobain tuh makanan eh, khas Bali yaitu ayam betutu. Berarti kurang lebihnya sama kayak daerah saya ya, Kak. Di Ya, daerah saya juga iya, ciri khasnya nasi gandul. Nasi gandul juga
kaya dengan rempah, tapi dia ada kuah santannya yang gurih dan berwarna coklat. Biasanya pakai kecap. Kecapnya kecap khas Pati sendiri. Ada kecap lele namanya. Oh, berarti itu khusus kecap dari sana. Ya, lebih enaknya itu. Tapi Oh, bisa sih kecap yang lain. Tapi rasanya nanti beda. ternyata. Hmm, itu kecap Iya. lele, kecapnya dibuat dari lele Dari. gitu Kak? Oh, kayaknya sekedar merek ya, gak sebut merek. Oh, Oke. Oke, berarti memang cocoknya itu kecap khasnya dari sana ya kak ya, yang kecap lele itu Iya. berarti ya kak ya. Dan Berarti dimakannya kalau nggak juga pakai kecap harus kecap hangat-hangat. lele itu kurang mantep. Oh, berarti kita memang harus jumpa nih Harus sama dateng Kak nih ke Pati nih. Rini. Iya. Tepati. Oke. Terima kasih ya Kak semua atas pengalaman atau sharing sessionnya tentang makanan khas kalian masing-masing. Jadi aku kasih kesimpulan atau penutup untuk podcast hari ini. Dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa keragaman makanan khas daerah itu adalah cerminan nyata dari keberagaman Indonesia itu sendiri. Setiap daerah punya rasa, cara masak, dan filosofi yang berbeda, tapi semuanya menyatu sebagai identitas bangsa. Menjaga dan mengenal makanan khas daerah berarti melestarikan budaya, menghargai perbedaan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Nah, teman-teman, semoga obrolan kita hari ini bikin kita lebih bangga dan peduli dengan makanan khas daerah Indonesia ya. Mulai dari sederhana, mencicipi, mengenal, dan memilih makanan lokal, itu sudah jadi bentuk cinta kita pada budaya bangsa. Terima kasih, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.